warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dari BKD Kabupaten Semarang serta Bapak Mentor yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru, teman-teman PTKK di dialog 7 yang kami hormati dan banggakan. Pada kesempatan hari ini izinkan kami memaparkan beberapa hal berkaitan dengan tugas kami di SMP Negeri 3 Petarukan berkaitan dengan masa pengenalan orientasi kebijakan. Yang pertama adalah orientasi tentang tugas kami. Kebetulan kami ngajar di SMP Negeri 3 Petarukan. Pak, sedikit biografi saya, nama Rahmat, SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kalau yang sekarang mungkin sudah pakai SPD lagi ya. Kami lulusan tahun 2005 YM Pekalongan. Terus kebetulan juga hampir kurang lebih 17 tahun ngajar dengan berbagai macam mata pelajaran pendidikan. Ada prakarya, ada TIK, ada bahasa Jawa juga sempat. Ini kembali ke guru pendidikan agama Islam. Nah, di sini kami sedikit memaparkan tentang rencana program 1 tahun ke depan yang kami harapkan mudah-mudahan nanti bisa terrealisasikan di tempat saya mengajar. Adapun visi dan misi SMP Negeri 3 Petarukan adalah menjadikan insan belajar Pancasila yang ceria, cerdas, empati, religius, inovatif, dan berakhlak mulia. Saya rasa visi dan misi ini sejalan dengan apa yang menjadi harapan kami, harapan kita sebagai seorang guru, sekaligus terutama kami yang dalam hal ini mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih pada bagaimana mendidik, membangun karakter anak-anak didik kami di sekitar supaya mempunyai akhlak yang mulia. Monggo Pak, lanjut mohon Pak. Adapun metrik pelaksanaan orientasi di lapangan, yang pertama dengan berdasar pada visi dan misi Kabupaten Pemalang. Yang jelas kita tidak akan pernah terlepas dari itu, termasuk pembentukan visi dan misi di SMP Negeri 3 Petarukan yang kami tempati. Yang pertama, wujudkan Pemalang yang semakin sejahtera, mandiri. Yang ketiga, berakhlak bersama rakyat dalam arti luas, mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good government, core value, berakhlak, employer branding ASN, sehingga bangga melayani bangsa serta Restra SMP Negeri Petarukan, maka sebagai penjaga dengan tupoksi mengajarnya. Lanjut Pak. Ada beberapa program ke depan yang insya Allah akan kami lakukan selama 1 tahun ke depan, sehingga apa yang kami targetkan dapat terrealisasi. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Sasarannya tentu adalah anak-anak didik kami dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, yang insya Allah mulai akan kita susun nanti bulan November pasca orientasi ini sampai dengan Desember 2023. Monggo Pak. Kegiatan yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Sasarannya kembali lagi seperti sedia kala, yaitu peserta didik. Tujuannya menciptakan situasi belajar yang optimal dan memfasilitasi membimbing dan melatih peserta didik dengan menerapkan materi kerajinan pengolahan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dipraktekkan di sekolah. Jangka waktunya nanti Januari sampai dengan Mei 2024. Ini lebih pada penerapan bagaimana rencana pembelajaran di SMP Negeri 3 Petarukan. Seperti yang kita pahami sekarang, dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan siswa tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja, tetapi mereka mampu dan bisa menerapkan potensi yang mereka miliki dalam kehidupan setelahnya. Yang ketiga, ada evaluasi proses dan hasil belajar
Tujuannya mendapatkan umpan balik kegiatan belajar atau asesmen. Ini berkaitan dengan penilaian, yaitu bulan Mei dan Juni tahun 2024. Monggo Pak, lanjut. Yang kelima, proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Tujuannya peserta didik, tujuannya meningkatkan pemahaman siswa tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Tema yang diusung gaya hidup berkelanjutan, berkebenaan global dan kewirausahaan. Waktunya Oktober 2024 sampai Januari 2000 harusnya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Yang keenam, mengikuti kegiatan MGMP atau kegiatan musyawarah guru mata pelajaran PAI terutama. Tujuannya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Ini Juni dan Juli. Yang nomor 7 ya, melaksanakan tambahan sebagai wali kelas. Kebetulan tahun ini kami dipercaya untuk menjadi wali kelas 7 ya. Memberikan bimbingan kepada peserta didik tentang ketertiban dan kedisiplinan. Jangka waktunya Juli sampai dengan Juni. Yang ke-8, melaksanakan tugas lainnya sebagai pembina pramuka, dan ada satu lagi sebenarnya pembina pramuka dan rokes atau kerohanian Islam. Tujuannya meningkatkan siswa yang memiliki kepribadian berdasarkan dasar dharma. Dan selanjutnya dan mengikuti diklat. Ya, diklat Merdeka Mengajar, sasarannya pengembangan diri, tujuannya meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik dengan pembelajaran PNM secara online. Lanjut Pak. Nah, semuanya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang menjadi hambatan sehingga rencana yang kita buat, rencana yang kita susun terkadang menemui kendala. Adapun beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan yang barangkali sering kita temui dan bisa menjadi juga masalah umum bagi kita, yang akhirnya menjadi kesimpulan besar bagi kami. Hambatan dan kendala yang dialami saat pelaksanaan orientasi di lapangan sangatlah terasa. Hal ini dikarenakan semakin berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang sedikit banyak membawa dampak negatif. Kurangnya dukungan dan kontrol serta teladan dari orang tua semakin memperberat kerja kami ini. Belum lagi sekian lama terlena dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan sekitar 2 tahun, membuat anak terlena dengan kegiatan yang kurang terkondisikan, tidak seperti tatap muka seperti biasanya. Kebiasaan menggunakan alat komunikasi HP tentunya ada sisi positif dan negatifnya, sehingga dengan kembali ke posisi normal atau kondisi normal merupakan cambuk bagi kami pendidik untuk bisa segera membangun kegairahan dalam mengajar atau dalam belajar. Yang selanjutnya adalah kondisi psikis anak yang juga kurang mendukung karena banyak anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya. Kebetulan di tempat kami ngajar itu rata-rata orang tuanya itu sebagian besar berprofesi sebagai pedagang nasi goreng, sehingga sebagian di antara mereka ditinggal merantau oleh orang tuanya yang mungkin pulang 3 atau 4 bulan sekali. Ada sebagian juga di antara mereka yang kebetulan orang tuanya kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Minimnya kontrol dari orang tua, anak terbiasa hidup sendiri dengan hanya didampingi oleh simba. Tentu ini juga berdampak dengan moral ataupun berdampak dengan apa yang menjadi tujuan kami. Sehingga harus bisa dipahami situasi dan kondisi peserta didik supaya kita sebagai pendidik bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Ini kutip dari Ki Hajar Dewantara, Inang Sosum Tolodo, Enak Jomon Karso, Tuturi Handa,
Ada Yani. Mudah-mudahan kita sebagai seorang guru tidak hanya bisa mengajar, tapi bisa memberikan contoh sekaligus memberikan dorongan pada anak-anak kita sehingga mereka menjadi mereka menjadi anak yang dihasilkan dari pendidikan yang baik. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ya, monggo Bu Ika. Selain guru, pihak lain yang ikut berperan dalam menunjang suksesnya program yang Anda rencanakan di sekolah itu selain guru apa saja? Ya, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Selain guru, pihak mana saja yang terus turut berperan dalam memberikan kontribusi atau mensukseskan program yang kami tawarkan. Yang paling utama saya kira adalah orang tua. Kita sebagai guru ngajar itu kan paling dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam kalau SMP. Selebihnya dari yang 24 jam itu diambil 7 berarti berapa? 17 ya? 17 anak lebih banyak di rumah ya, anak banyak di rumah. Artinya kalau pendidikan itu hanya diandalkan pada guru, jangan berharap kemudian anak otomatis kalau sudah sekolah kemudian pulang pintar, tidak. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu adalah pendidikan di rumah ya. Pendidikan di rumah, bagaimana orang tuanya itu bisa berkesinambungan memberikan contoh yang baik pada anak, sehingga anak tidak hanya sebatas sekolah kemudian dianggap sudah dapat ilmu pulang menjadi anak yang baik, tidak. Tetapi jauh lebih penting daripada itu, ilmu yang anak dapatkan di rumah, ilmu yang anak dapatkan di sekolah mampu diimplementasikan di rumah dengan didukung oleh orang tua. Saya rasa semacam itu Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya barangkali dari Bapak Mentor ada yang mau dijadikan masukan atas apa yang kami sampaikan. Monggo Pak. Terima kasih pada Muhammad yang memberikan pemaparannya tentang program 5 tahun ke depan. Di sini saya tidak akan memberikan masukan, melainkan tanggapan saja ya Pak. Sebagai guru, Bapak sudah melaksanakan apa yang menjadi tupoksi Bapak ya, mengajar, sudah merencanakan, menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi sudah Bapak laksanakan dengan baik. Di samping itu saya lihat dari pemaparan Bapak sudah mengikuti MGMP, yang mana MGMP itu adalah salah satu upaya guru dalam kompetensi sosial ya. Bapak juga sudah mengikuti tidak cuek saja terhadap lingkungan, juga Bapak sebagai pemerhati di sini sudah mengenal lingkungannya, berarti Bapak dengan kemudian pada kurma ini Bapak juga sudah melaksanakan proyek pelajar Pancasila, di mana proyek pelajar Pancasila ini merupakan nafas Bapak Ibu dari kurikulum Merdeka ini. Saya kira cukup, mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Aplaus untuk Pak Romat. Iya. Ya, terima kasih. Itu saja yang perlu saya komentari. Terima kasih pada Bapak Mentor yang telah memberikan evaluasi sekaligus masukan untuk kami. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.